Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika video ini dibuat, belum ada satupun di YouTube sebuah video yang menjelaskan tentang sejarah iman dalam arti pertumbuhan atau peredaran atau perjalanan atau pergerakan dari pengertian iman atau arti kata dari iman itu sendiri. Bisa kita buktikan sendiri di YouTube, hanya di channel inilah ada terdapat penjelasan tentang sejarah iman. Sejarah iman pada episode pertama ini akan menjelaskan arti atau pengertian dari kata atau istilah sejarah itu sendiri, dan nanti akan dihubungkan dengan pengertian iman yang sudah kita pelajari sebelumnya di video yang berjudul arti kata iman, ruang lingkup iman, dan nilai dan harga iman. Dan pada video yang berjudul nilai dan harga iman, pada penjelasan terakhir dijelaskan di sana tentang timbulnya masalah kenapa persoalan iman menjadi seperti itu. Kenapa pengertian iman menjadi lain? Kenapa terjadi perubahan makna iman dari aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan sehingga menjadi iman sama dengan sekedar percaya saja. Berikut kita mulai pembahasan kita kali ini, dimulai dari istilah sejarah, apa artinya atau apa arti kata sejarah. Namun sebelumnya kita lihat dulu perbandingan arti yang dikemukakan oleh Max E. Dimon dalam bukunya Jews, God and History. Kenapa kita menggunakan referensi dari buku berjudul Jews, God and History karangan Max Isaac Dimon? Karena beliau ini, Max Isaac Dimon ini adalah orang yang berkebangsaan Yahudi. Dan tantangan terbesar bagi umat Islam adalah Yahudi dan Nasrani. Seperti kata Allah dalam suratnya, dalam ayat, "Walan taradhu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti tatanan hidup mereka atau cara hidup mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah ilmu datang kepadamu, maka Allah dengan ajaran meneruskan Rasulnya tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 120. Kemudian dari buku tersebut, saya salin dan saya sederhanakan agar bisa langsung dipahami oleh masyarakat awam. Ini disebabkan karena kalau kita membaca buku tersebut, kita butuh membaca berulang-ulang baru bisa dipahami. Baik, kita mulai arti sejarah iman ini menurut buku tersebut. Yang pertama, menurut Henry Ford, isi sejarah merupakan omong kosong. Yang kedua, tafsiran politik. Sejarah adalah pergantian dinasti, undang-undang atau hukum, pertempuran raja-raja yang kuat atau lemah, peperangan menang atau kalah, hukum-hukum yang baik atau buruk yang dijelaskan secara rinci dari A sampai Z. Yang ketiga, menurut pandangan lingkungan alam atau wajah geografis. Iklim tanah akan menentukan pembentukan karakter pada manusia. Yang keempat, menurut pandangan ekonomi atau interpretasi ekonomi oleh Karl Marx. Sejarah itu ditentukan oleh cara-cara barang diproduksi. Kemudian yang kelima, menurut pandangan psikologi oleh Sigmund Freud, institusi sosial dan sejarah manusia merupakan hasil dari sebuah penekanan yang berkecamuk di alam bawah sadar atau emosi atau nafsu atau syahwat. Kemudian yang keenam, menurut pandangan filsafat atau wajah filosofis oleh George William Friedrich Hegel dari Jerman, Oswald Spengler dari Rusia, Arnold Toynbee dari Inggris. Sejarah diibaratkan musim semi, yaitu permulaan pertumbuhan peradaban. Musim panas adalah kedewasaan peradaban. Musim gugur adalah puncak kebesaran intelektual. Dan musim dingin adalah kemelorotan peradaban dan akhirnya menyongsong ajal. Ini juga dikatakan sebagai konsep siklis atau siklik oleh Oswald Spengler dalam bukunya The Decline of the West. Selain daripada konsep siklis atau siklik,
Ada juga konsep linear oleh Arnold Toynbee dalam bukunya A Study of History, yaitu sejarah merupakan sebuah evolusi dari bentuk yang lebih rendah menuju ke yang lebih tinggi dalam arti peradabannya. Kemudian yang ketujuh, menurut Thomas Carlyle dan Ralph Waldo Emerson tahun 1834, sejarah merupakan semua kejadian yang dimotivasi oleh kekuatan dinamis dari tokoh-tokoh besar. Selanjutnya yang ke-8 adalah karya Bible atau pandangan religius. Sejarah adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Selain itu ada juga ilmuwan yang sangat terkenal bernama Darwin dengan teorinya adalah evolusi. Menyatakan bahwa manusia itu evolusi atau perubahan dari kera atau monyet. Yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang ada kera? Jadi, apakah yang dimaksud dengan primitif dan modern? Kata mereka, primitif itu adalah sama dengan tidak beradab. Kata mereka, modern adalah sama dengan beradab. Pengertian tersebut tidak jelas kriterianya, karena yang dikatakan beradab itu berarti mempunyai adab, seperti misalnya suku Dayak. Kalau kita sembarangan di daerah suku Dayak, bisa-bisa kita dipanah. Ini sama saja punya adab, sama dengan beradab. Dan bagaimana di luar negeri orang berjalan di depan umum dengan pakaian mini atau bikini, sama seperti halnya di suku Dayak atau pedalaman. Atau bagaimana pembangunan piramid, teknologi arsitekturnya tinggi dan digunakan sampai sekarang. Atau teori Aristoteles, Plato, Anaximandros pun digunakan sampai sekarang. Jadi kriteria primitif dan modern tidak jelas. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Bagaimana menurut Al-Quran? Istilah atau kata sejarah sebenarnya berasal dari bahasa Al-Quran. Kita dapat melihat kata tersebut dalam Al-Quran dengan sebutan syajaroh atau syajarotun, yang artinya pohon atau pertumbuhan. Adapun arti pohon bisa berarti bagian yang permulaan atau yang dianggap dasar atau pangkal, atau asal mula, pokok, sebab. Dan kata-kata lain atau istilah lain yang bisa digunakan untuk menjelaskan sejarah iman atau pertumbuhan iman, misalnya bisa kita gunakan kata yaum yang artinya sama dengan peredaran. Selain itu juga kata siroh yang artinya sama dengan perjalanan. Jadi menurut penggunaannya, kata sejarah itu bisa sama dengan peredaran, perjalanan, pertumbuhan. Nah, korelasinya dengan arti kata iman, maka sejarah iman sama dengan peredaran, perjalanan, pertumbuhan iman manusia di muka bumi. Sebelumnya di video yang berjudul Arti Kata Iman, Nilai dan Harga Iman, dan Ruang Lingkup Iman, kita sudah mengetahui arti iman secara umum, yaitu pandangan dan sikap hidup dengan Al-Quran menurut sunnah Rasul dan atau dengan selainnya, yakni menurut sunnah syaitan. Sekarang bagaimana peredaran, perjalanan, pertumbuhan iman manusia di muka bumi ini dari dulu hingga kini? Dapat kita lihat prinsipnya pada pembahasan berikutnya.